Solen yang baru keluar baru-baru ini, kemarin Tang San pun harus bertarung mati-matian melawan Xue Qinghe, hingga akhirnya Tang San pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil memukul mundur Xue Qinghe dan tim. Tang San, Tuku Po, dan kakek Yang pun segera pergi ke ruangan raja untuk menyelamatkannya. Tuku Po langsung memeriksa keadaan raja yang sekarang semakin kritis. Mungkin hanya bisa bertahan beberapa jam lagi. Lalu kakek Yang pun juga mencoba memeriksa keadaan raja dengan kemampuannya. Setelah diperiksa, ternyata raja terkena 7 jenis racun campuran yang sangat berbeda. Itulah mengapa Tuku Po tidak bisa membuat penawarnya. Kakek Yang pun berkata, ia bisa membuat penawar racun tersebut, namun ia memerlukan sedikit waktu. Alhasil, karena keadaan sudah mendesak, mereka pun memutuskan untuk membawa raja kembali ke akademi dulu. Karena keadaan raja sudah sangat darurat, Tuku Po pun menggunakan racun untuk menekan racun raja sementara, sambil menunggu kakek Yang membuat penawar racunnya. Lalu tiba-tiba suara kakek pun terdengar sangat kencang. Tang San segera memeriksa siapakah orang tersebut. Ternyata itu adalah Guru Tase dan tim. Guru Tase pun menyarankan agar mereka kembali ke akademi dulu saja, karena prajurit istana akan segera datang. Beberapa saat kemudian, kakek Pai juga datang. Tang San meminta kakek Pai untuk membawa anggota klan melindungi klan Ubin Pagoda dulu, yang sekarang sedang diserang. Mereka semua pun bergegas pergi ke akademi untuk membuat penawar racun dan memikirkan rencana selanjutnya. Di tengah perjalanan, para prajurit istana pun terus mengepung. Tang San memerintahkan untuk tak membunuh para prajurit, karena para prajurit dari istana tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa panjang lebar, Tang San dan lainnya pun berjalan terus menerobos para prajurit. Ya, Tang San dan lainnya pun berhasil mengelak dari serangan-serangan dan sedikit lagi akan bisa keluar dari istana. Namun lagi-lagi di depan mereka berkumpullah seluruh pasukan istana yang sudah mengepung. Tang San dan lainnya pun sudah kehabisan tenaga, sedangkan keadaan raja semakin buruk. Kali ini Tang San dan lainnya pun hampir dikalahkan sebelum akhirnya sekelompok orang datang membantu.
Ya, di tengah pertarungan, seluruh anggota klan Ubin Pagoda dan Sekte Tang pun datang membantu. Ada juga Akademi 4 Elemen yang sekarang telah bergabung dengan Akademi Shrek. Hingga akhirnya keadaan pun harus berbalik dan Istana Wuhun dikalahkan. Salah satu prajurit bertanya apakah klan Ubin Pagoda ingin memberontak. Namun Xue Peng maju dan berkata kalau Xue Qinghe lah yang memberontak dan sudah meracuni raja. Xue Peng juga mengatakan kalau Xue Qinghe itu adalah orang-orang dari Istana Wuhun. Di saat itu Raja pun sangat terpukau melihat pangeran keempatnya yang selama ini dianggap tak bisa berbuat apapun. Dan ia pun segera mengeluarkan perintah baru untuk mengangkat Xue Peng sebagai putra mahkota yang baru. Semua prajurit pun tunduk pada perintah tersebut. Dan Xue Peng pun segera memerintahkan agar para prajurit membersihkan seluruh mata-mata dari Istana Wuhun di kerajaan. Di sisi lain, Xue Qinghe pun terus diobati oleh tual ular dan ikan buntal. Tak lama setelah tersadar, ia tak bisa menerima kekalahan tadi dan ingin kembali ke istana untuk membunuh Tang San. Dan tual ular berkata kalau Tang San dan tim sudah kabur mengobati raja yang terluka parah. Xue Qinghe pun sangat kesal karena rencananya selama ini gagal hanya karena satu kesalahan. Akankah raja berhasil diselamatkan oleh Tang San dan tim? Akhirnya Tang San pun berhasil membawa kabur Raja Tiantou dari kerajaan. Akhirnya Raja Tiantou pun diobati oleh kakek Yang dan juga Tuku Po. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya kondisi raja pun semakin baik. Namun kakek Yang berkata kalau raja tetap tak akan bertahan lama karena racun di tubuhnya sudah sangat lama. Hal itu pun menyebabkan organ tubuhnya banyak yang hancur. Mungkin saja raja hanya bisa bertahan 2-5 tahun. Xue Peng pun menjadi sangat marah karena ulah Xue Qinghe yang selama ini menyamar menjadi pangeran pertama. Lalu bagaimanakah pangeran pertama yang sebenarnya? Apakah sudah dibunuh oleh Xue Qinghe? Kita akan tahu di video-video ke depan. Di sisi lain, Tang San pun menceritakan semuanya kepada Ayah Rongrong. Ayah Rongrong pun sangat terkejut karena waktu pertama kali ia mengajar Xue Qinghe, martial soul-nya adalah angsa kerajaan. Ia pun bertanya-tanya, apakah Xue Qinghe juga adalah martial soul ganda? Namun di sini, Guru Tase membantah hal tersebut. Ia berkata kalau rumornya di Istana Wuhun ada 6 tulang roh yang sudah diwarisi selama beberapa generasi. 6 tulang roh yang adalah satu set lengkap umur 100.000 tahun. Salah satu tulang rohnya memiliki kemampuan untuk menyamar. Mungkin saja Xue Qinghe menggunakan salah satu tulang roh tersebut. Tang San dan Ayah Rongrong semakin terkejut karena satu tulang roh saja sudah membuat Xue Qinghe menjadi sangat kuat. Apabila 6 tulang roh itu dipakai sekaligus, maka pastinya Istana Wuhun akan menguasai seluruh benua. Namun, konon katanya, untuk menggunakan seluruh tulang roh tersebut, seseorang harus mencapai level 100 dulu. Ya, level yang hanya ada dalam legenda. Belum ada satupun yang berhasil sampai ke tahap itu. Di sisi lain, di keadaan Xue Qinghe juga sangat stres karena kekalahannya dari Tang San. Tuan ular menyuruh untuk menyebarkan berita kalau raja sudah mati saja. Namun Xue Qinghe tak setuju dengan hal tersebut. Ia yakin kalau Tang San sudah menyembuhkan raja. Maka dari itu salah satu jalan sekarang adalah untuk menyerang kerajaan Tiantou untuk melemahkan kekuatan mereka. Xue Qinghe pun memanggil seluruh pasukan Istana Wuhun untuk menghancurkan prajurit kerajaan Tiantou sebanyak mungkin. Karena sekarang Xue Qinghe sudah ketahuan berbohong, satu-satunya cara sekarang pun adalah untuk mengurangi kekuatan dari kerajaan Tiantou dulu. Guru Tase pun segera cepat langsung bisa menebak pergerakan Xue Qinghe selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Tang San dan tim pun segera kembali ke kerajaan. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Mayat-mayat prajurit sudah berjatuhan di sana. Di tembok istana tertulis dengan darah bahwa Xue Qinghe akan segera kembali membalaskan dendam kepada Tang San. Setelah hal tersebut, Xue Qinghe pun menghampiri Pipi Tong di Istana Wuhun. Xue Qinghe sangat marah karena menurutnya kekalahan ini adalah karena Pipi Tong yang terus mendesaknya untuk segera bertindak.
Xue Qinghe pun memanggil Bibi Tong sebagai kakak, yang membuat Bibi Tong sangat marah. Tampaknya Xue Qinghe tak mau mengakui Bibi Tong sebagai ibunya. Ia hanya mengakui satu kerabat dalam hidupnya, yaitu adalah kakeknya. Xue Qinghe pun berkata kalau ia ingin menjadi ketua dari para tetua Istana Wuhuan, dan karena tak mendapat restu dari Bibi Tong, akhirnya ia pun segera mencari kakeknya. Esok harinya di akademi, guru tersebut bertanya, apa rencana Tang San selanjutnya? Tang San berencana untuk kembali ke klan Palu untuk berlatih kekuatan palunya lagi. Namun guru Tase berkata kalau Tang San tak perlu pergi ke klan Palu, karena ada satu tempat yang juga sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan. Namun tempat itu sangat beresiko. Awalnya guru Tase pun juga ragu untuk memberitahu Tang San. Hingga akhirnya Tang San pun kekeh untuk pergi ke tempat tersebut dan bersedia mengambil seluruh resiko. Dan diceritakanlah sebuah tempat yang bernama Pulau Haisen. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Pulau Haisen berarti Pulau Dewa Air. Di dalam komik, komentar, dan channel-channel lain, banyak sekali yang mengatakan kalau Tang San akan mendapatkan cincin 1 juta tahun di dalam pulau tersebut. Ceritanya pun akan menjadi semakin seru. Namun Pulau Haisen adalah pulau yang sangat berbahaya. Bahkan Istana Wuhuan pernah mengirimkan 2.000 prajurit untuk merekrut Spirit Master di pulau tersebut. Namun alhasil mereka gagal total dan kehilangan seluruh prajurit, termasuk 2 tolok sekaligus. Dan sejak saat itu Istana Wuhuan pun tak pernah pergi ke pulau tersebut lagi. Tang San pun sangat syok mendengar hal tersebut. Balik ke Xue Qinghe pun pergi menemui kakeknya di aula para tetua. Kakek Xue Qinghe berkata kalau ia juga tak bisa membantu karena kuasa Bibi Tong sekarang sudah lebih besar darinya di Istana Wuhuan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Xue Qinghe adalah untuk membantu ibunya. Namun Xue Qinghe tetap kekeh dan berkata kalau ia tak pernah memiliki seorang ibu. Hingga akhirnya di kerajaan Tiantou, hari yang sangat cerah, Raja Tiantou pun sudah sadar dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hari ini adalah hari besar karena Raja Tiantou akan mengangkat Xue Peng sebagai satu-satunya putra mahkota. Di dalam pelantikannya, Xue Qinghe pun mengingat seluruh dendamnya terhadap Xue Qinghe. Suatu hari nanti, Xue Peng pun pasti akan membalaskan dendamnya. Semuanya pun sangat berbahagia dan berdoa yang terbaik untuk kerajaan Tiantou. Dengan ini pun, pertarungan sebenarnya antara dua kerajaan akan segera dimulai. Bagaimanakah Tang San akan menjaga perdamaian di Pulau ini? Kita akan bahas di video selanjutnya ya.